Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah, usikum wa nafsi awwalan bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya pribadi dan tidak lupa mengajak jamaah Jum'ah sekalian untuk kita senantiasa berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Setidaknya kita selalu berusaha menanamkan dalam diri kita masing-masing bahwa Allah mengetahui sekecil apapun yang kita perbuat, bahkan sekecil apapun yang terbesit di dalam hati kita. Sehingga dengan demikian kita akan selalu berusaha melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan berusaha sekuat tenaga menjauhi apa yang telah dilarang olehnya. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Pesan takwa ini menjadi sangat penting dan ia menjadi salah satu rukun yang harus disampaikan oleh khatib di dalam setiap khutbah Jumat. Bahkan sebuah perjalanan ibadah yang berat, yaitu ibadah haji, dinyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah kalian karena maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Dimensi takwa sesungguhnya sangatlah luas. Salah satunya sahabat Umar ibn Khattab pernah ditanya oleh seseorang, "Wahai sahabat Umar, bagaimanakah sesungguhnya takwa itu?" Maka kemudian sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu an memberikan sebuah ilustrasi seakan-akan seseorang melewati jalanan yang penuh dengan ranjau dan duri dan dia berhati-hati dalam menapakinya. Itulah ibarat terkait dengan ketakwaan. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kita tahu hari ini saudara-saudara kita yang mendapatkan kesempatan, mendapatkan anugerah, diundang oleh Allah sebagai tamu-tamu Allah untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah, hari ini berdatangan sampai nanti menjelang sebelum wukuf dan pada acara inti haji yaitu wukuf di Arafah. Mereka semua tentunya kita tahu antriannya sudah cukup panjang dengan bekal berupa materi, lalu bekal berupa moral, harus meninggalkan keluarga di tanah air dan lain sebagainya. Dan di sini ditegaskan ternyata bekal yang terbaik adalah bekal takwa. Lalu pertanyaannya, kira-kira pelajaran apakah yang dapat kita petik terkait dengan bekal takwa bagi jamaah haji dan juga bekal takwa bagi kita yang menjalani kehidupan di dunia saat ini secara umum? Maka yang perlu kita ambil pelajaran yang pertama adalah yang dimaksud dengan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, diperintahkan untuk berbekal, untuk menyiapkan bekal
dan bekal yang terbaik itu adalah takwa. Maka di sini yang dapat kita ambil pelajaran yang pertama, ibadah haji adalah ibadah yang merupakan dimensi fisik, bahkan perjuangannya dan pengorbanannya bukan hanya fisik tetapi juga materi, jiwa dan raga. Maka dari itu, ketika seseorang yang akan menunaikan ibadah haji berbekal dengan bekal takwa, maka pertama kali ketika ia mengumpulkan uang, mengumpulkan dana untuk dapat menunaikan ibadah haji, maka dana atau uang tersebut adalah betul-betul halal, diperoleh dari usaha yang halal dan bukan hasil sesuatu yang haram. Maka ini sesungguhnya adalah bekal takwa yang membarengi terkait dengan bagaimana ia cara mengumpulkan harta. Ini juga bisa kita tiru ketika kita menjalani kehidupan. Maka setiap diri kita punya tanggungan masing-masing, apalagi kita sebagai kepala keluarga. Maka bekal takwa yang dimaksud di sini adalah bagaimana makanan yang kita berikan kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita, ini betul-betul berasal dari rizki yang betul-betul halalan thayyibah. Sehingga disinilah bekal takwa itu masuk dalam kehidupan kita. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kemudian jamaah haji kita ketika mereka menunaikan kewajiban-kewajiban ihram, kewajiban-kewajiban haji, ini menjadi sesuatu yang sangat berat. Tapi karena berbekal dengan keimanan dan ketakwaan, maka ini mereka lakukan demi untuk satu tujuan, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh haji yang mabrur. Maka dari itu ketika melaksanakan ibadah haji ada aturan, faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ketika ihram maka tidak diperkenankan melakukan rafath. Rafath yaitu termasuk bercumbu rayu, bahkan hingga berhubungan dengan istri. Wala fusuq, dan tidak berbuat fasik, termasuk tidak berkata-kata sesuatu yang kotor. Wala jidal, dan tidak berdebat yang menyebabkan pertengkaran. Ini semua mereka lakukan. Belum lagi cobaan fisik yang luar biasa ketika melakukan prosesi-prosesi haji. Maka tidak ada lain kecuali kesabaran dalam bingkai ketakwaan. Ini adalah modal yang paling utama. Kalau kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita tidak pernah lepas dari masalah. Ada saja masalah yang kita hadapi, dan itu terkait dengan konteks diri kita masing-masing. Maka disinilah bagaimana bekal takwa itu mampu untuk membarengi kita, sehingga kita mampu untuk menghadapi masalah-masalah ini dengan selamat. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kemudian jamaah haji kita ketika mereka pulang selesai menunaikan rukun-rukun haji, wajib-wajib haji mereka tunaikan, ketika mereka pulang maka bekal takwa itu harus terus menyertai mereka. Karena ketika mereka pulang terkadang ada godaan, bisikan setan yang di dalam hati yang membuat orang itu merasa bangga, merasa hebat dengan dirinya karena dirinya sudah menunaikan ibadah haji. Ini adalah godaan yang kalau tidak diimbangi dengan bekal ketakwaan, maka menjadikan diri akan menjadi takabur dan sombong. Dalam kehidupan kita juga demikian. Ketika seseorang telah mencapai suatu prestasi-prestasi yang dapat dinilai oleh orang lain, maka seringkali kalau bekal takwa tidak menyertai, maka ia bisa lupa diri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Sebagai penutup dari khutbah ini, ada sebuah kisah. Suatu ketika di suatu daerah ada seorang kiai atau seorang tokoh sufi yang cukup disegani. Beliau seringkali didatangi oleh orang-orang yang mengadukan permasalahan hidupnya. Banyak orang yang telah datang kepada kiai tersebut, sampai suatu ketika ada seseorang remaja yang ia sudah sering datang kepada kiai tersebut, tapi dia datang untuk kali ini dengan sedikit nada protes. Lalu ketika menghadap kiai tersebut, si remaja ini bilang kepada kiai, "Wahai kiai, saya sudah menghadap panjenengan berkali-kali. Bahkan kalau tidak salah ini adalah yang ke-10 kalinya. Tetapi mengapa saya dalam menjalani kehidupan ini masih sering galau, masih sering menghadapi permasalahan-permasalahan yang saya tidak tahu ujungnya?" Dari pertanyaan inilah maka kiai itu tidak langsung menjawab. Kemudian si remaja itu menambahi lagi dengan kata-kata, "Bahkan bukan hanya saya,
saya melihat ada orang lain yang juga sering konsultasi ke sini, tapi hidupnya juga tidak lepas dari masalah. Mendengar pertanyaan ini, sang kiai balik bertanya kepada remaja tersebut. Sang kiai itu bertanya, "Wahai pemuda, di mana rumahmu? Beritahu aku alamat rumahmu serta bagaimana rute untuk menuju rumahmu." Akhirnya dengan semangat si pemuda itu memberitahu alamat rumahnya dengan jelas dan memberitahu rute perjalanan agar sampai ke rumah si pemuda itu. Mendengar jawaban itu, sang kiai kemudian bertanya lagi, "Sudah berapa orangkah yang bertanya kepadamu tentang alamat rumahmu?" Si pemuda itu menjawab, "Sudah banyak orang, Kiai." Lalu kiai itu bertanya lagi, "Sudah berapa orangkah yang bertanya kepadamu dan sudah sampai ke rumahmu?" Maka pemuda itu menjawab, "Dari sekian banyak orang yang telah bertanya dan sudah saya kasih tahu alamat saya dengan jelas, ternyata hanya 1-2 orang yang sudah sampai di rumahku." Dari jawaban inilah kemudian kiai itu mengatakan, "Itulah saya juga galau akan hal itu. Saya sering ditanya orang-orang, dimintai nasihat dan sudah saya sampaikan, tetapi banyak yang hanya sekedar basa-basi, tetapi ia tidak mau menuju melaksanakan apa yang telah saya sampaikan itu." Sama dengan diri kita, mungkin setiap Jumat khotib selalu mengingatkan ittaqullah, ittaqullah, tapi kita tidak pernah merasa tenang dalam kehidupan ini. Bukan berarti ada yang salah dalam khutbahnya, tetapi mungkin diri kita belum berusaha untuk betul-betul menjalani takwa yang dimensinya sangat luas itu. Karena takwa bukan hanya berada di dalam masjid, tapi bagaimana implementasi takwa itu ketika kita sudah kembali di tempat kerja, di rumah, dan dimanapun kita berada. Mudah-mudahan kita selalu berbekal dengan bekal takwa yang itu selalu kita upgrade, selalu kita perbarui dan selalu kita perbaiki, sehingga kita dalam menjalani kehidupan ini betul-betul selamat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrun raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنا مصلي ورضاك مطلبي أصلي فرض الجمعة ركعتين مستقبلة. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم
فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واذكروا الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.